Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali kepada materi yang selanjutnya, yaitu masuk kepada pembahasan nisbatul alfaz lil ma'ani, yaitu nisbatnya lafal-lafad kepada maknanya. Jadi lafad itu sebagaimana yang pernah saya katakan, lafad itu ibarat daripada jisim, ya, jisim. Nah, makna itu ibarat daripada ruh. Jadi kalau jasad tanpa ruh, ya mati juga. Begitupun lafad, kalau lafad tanpa makna, ya mati juga. Maka disebut dengan lafad yang muhmal. Sehingga lafad yang muhmal ya udah diihmalkan, udah jadi pembahasannya itu karena tidak punya ruh. Nah, manusia kalau udah nggak punya ruh kan udah ditinggal, udah mati berarti. Nah, lafal-lafal yang punya makna ini lafal-lafal yang mustakmal. Nah, nisbatnya lafal-lafal kepada makna itu ada beberapa macam. Nah, yang nanti akan kita ketahui bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala faslun fi bayani nisbatil alfaz lil ma'ani. Fasal menjelaskan mengenai nisbatnya lafal-lafad kepada makna-maknanya. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsan. Tawatu'un tasyakukun takhalufun wal ishtiraku wa aksuhu taradufu. Nisbatnya lafal-lafad kepada makna-maknanya itu ada 5 macam. Tidak kurang. Pertama, nisbat tawatu, nisbat tasyakuk, nisbat takholuf, nisbat istirak, dan nisbat taroduf. Nah, kita penyebutannya harus benar. Kalau menyebutkan nisbat, maka kita yang dibaca adalah masdarnya, yaitu nisbatnya nisbat tawatu. Nisbat tawatu ini nisbat kepada lafad yang mutawati. Nisbat tasyakuk ini nisbatnya lafad yang mutasyakik, ya. Nisbat takhaluf itu nisbat kepada lafad yang mutakhalif, itu ya. Jadi tawatu, tasyakuk, takhaluf, istirak ini masdar, itu penyebutan nisbat. Tapi kalau lafadnya disebut dengan mutawati, mutasyakik, mutakhalif, mustarak, dan taraduf. Sama seperti ta'diyah. Ta'diyah itu penamaan terhadap maknanya atau faedahnya. Kalau lafadnya itu disebut dengan muta'addi, sehingga jangan sampai keliru. Ini lafad tersebut lafad ini menunjukkan faedah muta'addi. Nah, ini kan keliru berarti. Kayak mu'rab, mu'rab itu lafadnya, sifatnya dia i'rab. Mabni juga itu lafadnya, sifatnya atau hukumnya dia bina. Aqulu wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatun bila nuqsanin tawatu, tasyakuk, takhaluf, wal isyirak, aksuhu taradufu, yaitu tawatu, tasyakuk, takhaluf, istirak, dan taraduf. Aqulu al-lafzu imma ayyakuna wahidan aw muta'addidan wa ala kullin fal ma'na imma ayyakuna wahidan aw muta'addidan. Maka fal aqsam arba'atun. Jadi lafad itu ada kalanya satu, ada kalanya banyak. Lafadnya ya, lafad itu ada kalanya satu bentuknya, ada kalanya banyak, lebih daripada satu. Itu lafadnya. Nah, karena lafad ini ada kalanya satu, ada kalanya lebih daripada satu, berarti maknanya pun sama. Ada kalanya maknanya itu satu, ada kalanya maknanya itu lebih daripada satu, banyak. Maka berarti jumlahnya ada 4. Ya, lafadnya satu bisa berkemungkinan maknanya juga satu, bisa berkemungkinan maknanya banyak. Lafadnya banyak bisa berkemungkinan maknanya juga banyak, bisa berkemungkinan maknanya satu, ya. Sehingga jumlahnya ada 4. Famisalu ittihadil lafzi wal ma'na insan. Maka contoh yang sama lafadnya juga sama maknanya adalah insan. Insan lafadnya ya sama, insan. Zaid insan, Bakar insan, Amr insan. Maknanya apa? Maknanya ya sama. Zaid ya maknanya hayawanun natik, Amr ya maknanya hayawanun natik, Bakar juga maknanya hayawanun natik. Ini berarti lafadnya maknanya sama, tidak berbeda. Wa misalu ittihadil lafzi ma'a ta'adudil makna ainun.
Contoh yang lafadznya sama tapi maknanya berbilang atau maknanya berbeda-beda, yaitu lafadz ainun. Fa innahu yutlaqu 'alal basirah, maka ainun bisa diartikan pada arti basirah yaitu penglihatan mata, wal jariyah bisa juga diartikan kepada jariyah yaitu apa? Perempuan ya, jariyah bisa dimaknai dengan atau air, ini bisa di apa redaksi lain itu mamba atau apa sumber mata air lah, sumber mata air jariyah. Tapi jariyah terkadang maknanya perempuan. Ya, wal jariyah wa ghairiha bisa makna basira, bisa makna jariyah, wa ghairiha dan makna selain itu. Ya bisa maknanya nanti matahari juga bisa. Artinya makna ainun ini lafadznya ainun satu tapi maknanya dia bisa banyak, bisa satu apa bisa dua, bisa tiga. Maka ini berarti contoh lafadz yang apa lafadznya satu tapi maknanya banyak. Fal qismul awal, maka dari keempat bagian ini yang pertama adalah ini tahada al makna fi afrodihi summiya kulliyan mutawati. Nah, kalau lafadznya apa maknanya itu sama di dalam afrod-afrodnya, di dalam individu-individunya, maka disebut dengan kulliyan mutawatian, lafadz kulli yang mutawati. Kal insan, seperti al insan. Nah, dikatakan mutawati itu karena apa? Ya karena litawatui afrodi ay litawafuqiha fihi, yaitu karena sesuainya makna pada lafadznya. Ya, sesuainya makna dengan lafadznya itu. Kal insan, seperti al insan. Wa in ikhtalafa fiha bisyiddah wa du'af summiya kulliyan musyakkikan. Nah, kalau misalkan maknanya sama tapi ada perbedaan dalam hal kuantitasnya, yaitu banyaknya. Ya, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, atau ada yang lebih lebih kentara, ada yang samar. Nah, itu perbedaan hanya dari segi kuantitasnya atau banyaknya. Maka ini dikatakan kulli yang musyakkik. Maknanya sama tapi kuantitasnya yang berbeda. Contoh al-bayad. Al-bayad ini fa inna ma'nahu fil waraq aqwa min ma'nahu fil qamis. Nah, bayad putih itu kan maknanya sama, satu. Ya ini buku putih. Kemudian papan tulis putih, baju juga putih, maknanya sama. Tapi walaupun maknanya sama, tapi ada perbedaan, ada tafawut di situ. Ada perbedaan kuantitasnya. Ada yang putih di sebagian lebih putih daripada putih di sebagian yang lain. Seperti putih pada kertas itu lebih kuat putihnya daripada putih yang ada pada baju. Nah, ini walaupun sama-sama maknanya putih, tapi putihnya ada yang lebih kuat. Maka itu disebut dengan musyakkik. Musyakkik itu kan isim fa'il daripada syakkaka. Memberikan keraguan, memberikan kebingungan, memberikan syak. Kenapa? Li'annan nazir idza nazara fil afrad bi'atibari aslil ma'na zannahu mutawatian. Karena orang yang melihat, orang yang mengangan-angan maknanya lafaz musyakkik ini, itu ketika melihat pada afrod-afrodnya, ya melihat pada afrod-afrodnya, yaitu putihnya baju, putihnya papan tulis, putihnya kertas. Bi'atibari aslil ma'na zannahu mutawatian. Ya, dengan melihat asal maknanya yaitu putihnya sendiri, itu ya seakan-akan dia mutawati ya karena maknanya sama. Ini ya putih, papan tulis juga putih, baju juga putih. Seakan-akan ini mutawati, zonnahu mutawatian. Dia menduga dia lafaz yang mutawati. Tapi kalau melihat pada tafawutnya, walaupun maknanya sama-sama putih, tapi kok beda ya putihnya. Ini putihnya lebih putih daripada yang lain. Berarti ini mustarok. Artinya ada putih yang lebih putih, ada yang putih yang nggak terlalu putih. Maka dikiranya mustarok. Sehingga bingung. Ini mau dikatakan mutawati, apa dikatakan mustarok. Nah, maka dikatakan musyakkik, yaitu lafaz yang membingungkan. Membingungkan siapa? Membingungkan kita. Ya, membingungkan kita yang memahaminya. Fahasola lahu atasyakuk. Maka akan terhasilkan keraguan di dalamnya. Wa yusamma al-lafzu musyakkikan ka ma'nahu. Maka ia dinamakan dengan musyakkik seperti maknanya. Wal qismu asani wa huwa ma ittahada fi al-lafzu wa ta'addada al-ma'na. Bagian yang kedua adalah lafaz yang lafadznya sama tapi maknanya berbeda, yusamma mushtarakan, maka dia dinamakan dengan mushtarak.
Wa mithalu ma ta'addada fi al-lafzu wa tahadda al-ma'na insanun wa basyarun fahuma mutaradifani. Oh, ini beda lagi udah ya. Ya, wal qismu asani wa huwa ma ittahada fi al-lafzu wa ta'addada al-ma'na yusama mustarakan. Nah, apabila lafadznya sama tapi maknanya berbeda-beda, maka itu dinamakan dengan mustarak. Seperti ya kayak ainun itu ataupun qur'un ya, yang mana maknanya bisa ke arah tuhar, bisa ke arah haid, maka ini berarti qur'un adalah lafaz yang mustarak. Ainun ya bisa ke basira, bisa ke jariyah, maka ini juga dikatakan mustarak. Lafadznya sama tapi maknanya berbeda-beda, maknanya ta'adud berbilangan. Itu mustarak. Wa mithalu ma ta'addada fi al-lafzu wa tahada al-ma'na insanun wa basyarun fahuma mutaradifani. Nah, adapun contoh yang lafadznya berbilang berbeda-beda tapi maknanya sama. Lafadznya banyak, insan, ada basyar, fahuma mutaradifani. Maka keduanya yaitu lafadz yang mutaradif, yaitu lafadz yang sama maknanya atau sinonim lah ya disebutnya. Wan nisbat bainahuma at-taraduf. Nah, nisbatnya lafadz insan dengan lafadz basyar yaitu nisbat taraduf, yaitu nisbat lafadz yang lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Wa mithalu ma ta'addada fi al-lafzu wal ma'na insanun wa farasun fahuma mutabayyinani. Adapun contoh lafadz yang lafadznya itu berbilang, lafadznya itu banyak dan juga maknanya banyak, artinya maknanya berbeda, lafadznya juga berbeda, maka ini disebut dengan lafadz yang mutabayyinani. Contoh insan dan faros. Insan maknanya insan, faros yang maknanya faros. Insan hayawan natik, faros hayawan sohil. Fahuma mutabayyinani. Nah, ini kan berbeda, maka berarti nisbat keduanya itu nisbat tabayun. Fahadil aqsam al-khamsa allati zakaraha fi qawli wa nisbatul alfaz al-bait wa muraduhu at-takhalluf at-tabayun. Ayo udah titik. Wa muradu bit takhalluf at-tabayun, dan dimaksud dengan takhalluf ini adalah tabayun ya. Nah, di sini wal qismu awal wal qismu tsani ini tidak ditulis semuanya ya. Ini kalau mau kita hitung ya berarti hitung dari yang pertama, misalu ittihadil lafzi 1, kemudian ittihadil ma'na fi afrodihi 2, kemudian wa in ikhtalafa bisyiddah 3, wal qismu tsani ini berarti 4 ya, ittihad fi al-lafzu, kemudian wa misalu ma ta'addada fil lafzi wa tahadal ma'na ini 5. Kok 6 jadinya? Mana? Misalu ittihad lafzi wa ta'addadal ma'na ini 1. Atau enggak ngitungnya dari sini saja enggak apa-apa. Jadi ini ya contoh saja gitu, di atas itu contohkan lafaz-lafaz yang ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Nah, salah satunya itu kemungkinan lafaz yang mustarak. Nah, berarti kita ngitungnya dari qismul awal. Qismul awal ini 1, kemudian wa in ikhtalafa ini 2, kemudian qismus tsaninya ini masuk ke 3, kemudian misalu ma ta'addada fil lafzunya ini masuk ke 4 yang taraduf ya. Kemudian baru yang kelimanya yaitu adalah misalu ma ta'addada fi al-lafzu wal ma'na. Nah, itu fahadil aqsam allati zakara fi qawli wa nisbatul alfana. Inilah 5 bagian daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan pada maknanya masing-masing yang disebutkan oleh musannif dalam perkataannya wa nisbatul alfaz al-baitain wa muraduhu bit takhalluf at-tabayun, dan yang dimaksud dengan takhalluf adalah tabayun. Nah, selain daripada 5 nisbat ini, ada nisbat lain yang tidak disebutkan oleh musannif. Kalau 5 nisbat ini mungkin udah jelas ya. Ada tawatu, berarti sama maknanya. Tasyakuk ini sama maknanya tapi ada perbedaan kuantitas. Takhalluf jelas berbeda lafadznya maupun maknanya. Istiraq ini lafadznya sama tapi maknanya berbeda. Nah, kemudian taraduf itu lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Itu nisbat al-khamsah, nisbat yang ada 5. Tapi ada nisbat lagi yaitu 3 nisbat yang tidak disebutkan oleh musannif di sini, sehingga muhakkik
Itu mencantumkannya. Baqiya salasu nisab tarokaha an-nazim wa syarih wahya at-tasawi al-umum wal khusus al-mutlaq wal umum wal khusus al-wajhi. Sehingga nanti ketika kita mengetahui nisbat-nisbat ini, itu kita bisa kritis dalam memahami redaksi atau memahami teks ya. Apa ketiga nisbat yang tidak disebutkan oleh musannif maupun nazim, musannif atau maupun syarih? Itu yang pertama adalah nisbat tasawi. Tasawi ini apa? Wa huwa ayyakhtalifa al-lafzani fil mafhum wa yattahidani fil afrad allati yasduqu 'alaiha kullun minhuma kal katib wa dhahik. Tasawi itu lafadznya berbeda di dalam mafhum ya, wa yattahidani fil afrad. Tapi di dalam afrodnya itu sama. Mafhumnya berbeda tapi afrodnya sama. Seperti katibun dengan dohikun atau katibun dengan khotibun misalkan. Katib penulis, ahli menulis, bisa menulis dengan orang yang ahli berkhitobah atau bisa berkhitobah atau tertawa, ini berbeda. Tapi kan afrodnya itu sama. Afrodnya itu ya masuk kepada afrodnya al-insan gitu. Maka nisbatnya al-katib dengan ad-dhahik ataupun al-katib dengan al-khotib itu nisbatnya nisbat tasawi gitu. Nisbat yang lafadznya berbeda tapi dia afrodnya itu sama. Yaitu sama-sama masuk kepada al-insan, yaitu hayawanun nati juga. Al-umum wal khusus al-mutlaq. Yang kedua adalah nisbat umum khusus mutlak. Ya, sebagaimana namanya mutlak berarti ya jelas dia umum secara mutlak, dia khusus secara mutlak. Wa huwa yajtami'a mafhumul lafzain fi afrad. Yaitu kumpulnya mafhum dari dua lafaz dalam afrod-afrodnya. Wa yanfaridu ahaduhuma, dan salah satunya itu tersendiri. Salah satunya itu pisah, artinya tidak masuk ke yang lainnya. Wa huwa al-a'am fi afrodin ukhra, yaitu satunya lebih umum ya masuk kepada afrod-afrod yang lainnya. Kal insan wal hayawan wa sumiya umumun wa khususun mutlaqan, dan dinamakan dengan umum khusus yang mutlak seperti al-insan dan hayawan. Dah gampang, jadi umum khusus mutlak itu dia umum secara mutlak, dia khusus secara mutlak seperti al-insan dengan hayawan. Nisbatnya insan dengan hayawan itu nisbat umum wal khusus mutlak. Karena apa? Karena di situ ada umum yang jelas mutlak dan ada khusus yang jelas mutlak. Apa umum yang mutlak jelas? Yaitu al-hayawan. Hayawan dia umum, mencakup insan juga mencakup ghairul insan. Nah insannya ini yang khusus ya, insannya yang khusus berarti nisbatnya al-insan dengan hayawan ini nisbatnya adalah nisbat umum wal khusus mutlak. Mutlak jelas, tidak beda. Dia umum, dia khusus gitu. Tapi ada umum khusus wajhi, artinya di satu sisi dia umum, di sisi yang lain dia khusus. Nah, ini yang kedua, umum khusus mutlak ya. Yang ketiga adalah umum khusus wajhi, yaitu umum di satu sisi, khusus di sisi yang lain gitu. Jadi dia umum khususnya yaitu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Wa huwa yajtami'a mafhumul lafzain fi afrad, yaitu kumpulnya mafhumnya dua lafaz dalam afrod-afrodnya, wa yanfaridu kullun minhuma fi afradin ukhra, dan masing-masing dari keduanya itu berbeda ataupun menyendiri pada afrod-afrod yang lainnya seperti al-insan wal abyad. Wasumiyya umuman wa khususan wajhian, seperti insan dengan abyad. Ya, insan ini umum di satu sisi. Sisi apa? Sisi baik itu insan yang abyad maupun insan yang ghairu abyad, umum ya. Manusia itu kan ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah, mungkin umum. Ini insan. Berarti umum min wajhin. Tapi khusus min wajhin, yaitu khusus hanya manusia, tidak menunjukkan pada selain manusia. Dengan abyad, nah abyad pun sama, umum min wajhin wa khusus min wajhin. Umum min wajhin, abyad itu apa? Ya umum, baik abyadnya abyad manusia ataupun abyadnya ghairu manusia. Ya seperti buku juga abyad, papan tulis juga abyad. Jadi tidak hanya manusia, berarti kan umum min wajhin. Dan khusus min wajhin, yaitu khusus
abyad, nggak mencakup selain abyad. Maka nisbatnya insan dengan abyad itu nisbat yang umum wal khusus wajhi, ya. Atau contoh lain misalkan yang lebih jelas, tolibun misriyun, ya, tolibun misriyun, atau tolibun indonesiun lah. Tolib dengan misriyun atau tolib dengan indonesiun ini umum khusus wajhi, ya. Tolibunnya umum, ya, umum baik Mesir maupun ghairu Mesir, baik Indonesia maupun ghairu Indonesia, umum. Tapi khusus hanya tolib. Nah, misrinya, indonesinya ini juga umum khusus min wajhin. Dia umum misri baik dia tolib maupun ghairu tolib, tapi khusus hanya misri, khusus hanya Indonesia. Berarti nisbatnya tolib dengan Indonesia atau dengan misri ini nisbat umum khusus min wajihin, ya. Ini nisbat yang ketiga. Jadi nisbat yang disebutkan oleh musannif dengan syarih itu 5. Nah, ada 3 nisbat lagi yang tidak disebutkan oleh beliau dan disebutkan oleh muhaqqiqnya, yaitu nisbat tasawi, nisbat umum wal khusus mutlak, dan nisbat umum wal khusus al-wajhi, ya. Summa qala wal lafzu imma talabun aw khabarun wa awwalun salasatun satuzkaru amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Lafad itu ada kalanya dia lafad tolab khabar, lafad tolab ataupun lafad khabar. Ini dari sudut pandang yang lain. Ya, lafad itu ada yang tolab, ada yang khabar atau insya, nanti bahasa lainnya balaghah ada kalam khabar, ada kalam insya. Nah, insya ada insya tolabi, ada insya ghairu tolabi nantinya. Nah, di sini yaitu tolab. Di sini maksudnya tolab lawan daripada khobar. Kalau khobar berarti yang yahtamilu as-sidqa wal kadzib, tapi kalau yang tolab ini yang la yahtamil as-sidqa wal kadzib gitu. Wal lafzu imma tolabun au khobarun wa awwalun salasatun satuzkaru. Yang pertama berarti tolab. Ini ada 3 yang akan disebutkan. 3 ini apa saja? Ada amr, ada doa, ada iltimas. Kalau amr berarti memerintahkan kepada yang lebih tinggi derajatnya. Kalau doa itu memerintahkan atau meminta untuk melakukan satu pekerjaan kepada kebalik ya. Amr itu memerintahkan kepada yang lebih rendah, doa memerintahkan kepada yang lebih tinggi, iltimas memerintahkan kepada yang sederajat dengan kita. Amrun ma'asti'la'i, amr yang disertai dengan isti'la. Tapi menurut qaul yang mukhtar itu amr tidak harus ada isti'la. Jadi amr itu bisa dikatakan amr, itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan amr dikatakan amr itu syaratnya harus ada ulu, harus ada isti'la, atau tidak disyaratkan dua-duanya. Pendapat yang pertama, amr dikatakan amr itu harus ada ulu. Ulu itu ketinggian, ya, ketinggian derajat dari yang memerintahkan. Nah, ulu dengan isti'la itu bedanya. Kalau ulu ini tinggi secara zatnya, secara asli kenyataannya dia memang tinggi derajatnya. Orang tua nyuruh anaknya, syekh nyuruh muridnya. Ini ketinggian yang hakiki, memang benar-benar dia tinggi derajatnya. Tapi kalau isti'la ini tinggi yang dibuat-buat atau merasa tinggi, yaitu karena kesombongannya. Ya, karena orang merasa tinggi, jadi walaupun sesama kawan sendiri tapi dia gayanya gaya bos, misalkan merintahkan kayak memerintahkannya Said kepada budaknya. Nah, ini walaupun sederajat sama-sama kawan, tapi karena dia itu sok-sokan orangnya bergaya memerintahkan seperti bos, maka berarti di situ ada isti'la. Jadi pendapat yang pertama, amr itu dikatakan amr syaratnya harus ada ulu. Pendapat yang kedua, amr dikatakan amr syaratnya harus ada isti'la. Pendapat yang ketiga, tidak disyaratkan dua-duanya, yang penting memerintahkan. Nah, ini pendapat yang mengatakan amr itu disertai dengan adanya isti'la, ya. Wa aksuhu doa. Tapi kalau sebaliknya, yaitu yang tidak disertai dengan isti'la, ya, atau ya kita memerintahkan untuk melakukan sesuatu kepada yang lebih tinggi derajatnya, yaitu kita meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nah, ini kan kita memerintahkan Allah juga.
ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan rizki, ya ini juga kita memerintahkan, tapi dikatakan doa karena yang kita perintahkan itu lebih tinggi derajatnya, atau kita memerintahkan tidak disertai dengan adanya istilah, tapi dengan tadarru, malah dengan kerendahan hati kita. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a, atau kepada sesama kita atau yang sederajat dengan kita, maka itu dikatakan dengan iltimas, ya. Aqulu al-lafzu in ihtamal as-sidqa wal kadzib fa huwa khabar. Lafaz apabila dia ihtimal kepada syirik dengan kadzib, maka dia khabar. Nah, ihtimalnya ini li zatihi, ya, au li mafhumihi. Bukan karena amrun kharij, bukan, awas. Karena ada, kalau melihatnya amrun kharij itu ada yang pasti khabar itu. Jadi karakternya lafaz khabari itu karakternya dia adalah ihtimal as-sidqa wal kadzib. Itu bi'atibar zatihi, bi'atibar mafhumihi. Tapi ada khobar itu ndak ihtimal, malah pasti dia qat'i gitu. Qat'i benarnya, qat'i salahnya. Qat'i benarnya kalamullah, qat'i salahnya. Misalnya ucapannya Musailamah al-Kadzab, ya, itu pasti salah benarnya, ya. Pasti salahnya, ya. Pasti salahnya atau pasti benarnya. Tapi pasti salahnya, pasti benarnya itu bukan karena zatnya, tapi karena amrun kharijnya, yaitu siapa yang berbicaranya. Nah, karena ini adalah kalamullah, walaupun lafadznya adalah lafadz khabari yang secara zat mafhumnya khabar itu ihtimal, tapi karena yang berbicara ini adalah Allah, maka pasti pembicaraannya itu benar. Begitupun khabar yang keluar dari Musailamah al-Kadzab, ya, walaupun secara zat itu khabari ihtimal as-sidqa wal kadzib, tapi karena yang berbicara ini adalah Musailamah al-Kadzab, maka jelas-jelas apa yang dibicarakannya itu salah, ya. Jadi ihtimal as-sidqa wal kadzib ini karena lizati fa huwa khabar, maka dikatakan lafaz khabar. Ka Zaidin qaimin atau ka Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Wa in wujida ma'nahu bihi fa huwa talab, ai insya. Tapi kalau maknanya itu ditemukan, wa in wujida ma'nahu bihi, maknanya ditemukan, fa huwa talabun au ai insya'un. Hanya ditemukan itu wujud, maknanya Zaid berdiri, yaitu memerintahkan. Jadi memerintahkan itu kan tujuannya untuk apa? Untuk terwujudnya sesuatu yang kita perintahkan. Qum, berdirilah. Nah, itu qum, berdirilah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mewujudkan berdirinya orang yang kita perintahkan untuk berdiri. Nah, ketika telah terwujud apa yang kita perintahkan, yaitu berdiri, maka terwujudnya berdiri itu dikatakan dengan tolab, ya. Ini beda redaksi saja, ya, mudah fahamnya, yaitu perintah, yaitu perintah untuk melakukan sesuatu yang tujuan daripada perintah itu adalah untuk mewujudkan sesuatu yang kita perintahkan. Sehingga mengenai amr itu sendiri, yaitu menurut kaul yang sahih, ya cukup hanya satu kali saja, tidak mesti harus ditikror. Karena amr itu kan banyak kaidah-kaidah yang lahir daripada amr. Al-amr yufidu al-wujub, al-amr al-amru bi syai' nahyun an jami' adadihi, kemudian al-amru layak tadi atikrar, al-amru layak tadi al-faur. Nah, ini amr itu cukup satu kali saja, tidak harus 2, 3. Jadi ketika kita itu diperintahkan, ya cukup apa yang kita perintahkan atau apa yang kita diperintahkan itu cukup kita lakukan sekali saja. Kenapa sekali saja? Ya karena tujuan daripada amr itu untuk mewujudkan apa? Mewujudkan makmur bi, yaitu sesuatu yang diperintahkannya. Dan sesuatu yang diperintahkan itu bisa terwujud, terrealisasi cukup hanya dengan satu kali saja. 2, 3, 4, 5 ke sana itu tidak ada kewajiban bagi kita. Itu kalaupun ada kewajiban itu dengan dalil atau korena yang menunjukkan wajibnya tikrar, seperti sholat. Sholat itu secara mafhumnya aqimus sholat, ya cukup sekali sholat sudah kita terbebas daripada perintah sholat. Tapi karena berhubung ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat ini harus diulang-ulang, yaitu adanya hadis yang mengatakan kulla yaumin wa lailah, ya berarti setiap hari dan setiap malam sholat terus dilaksanakan. Atau puasa Ramadan, Faman syahida minkum syahra falyasum. Ya setiap kali kita menyaksikan bulan Ramadan, hilal Ramadan, ya berarti setiap kali itu juga kita diwajibkan puasa. Walaupun secara asal perintah itu cukup sekali perintah saja. Fahuwa tolabun ainsyaun. Ya, jadi ketika maknanya itu telah ditemukan, telah ada, yaitu dengan sebab
perintah tersebut diperintahkan atau ditujukan, maka itu tolab ay insya'un. Insya kan mewujudkan. Kaqaulika i'lam ya Zaidu. Seperti i'lam ya Zaidu, ketahuilah ya Zaid. Nah ini i'lam amr, ini tolab. Wal awal ya'ti 'inda qawli mahtamala as-sidqa li zatihi jara. Nah, yang pertama yaitu amr atau tolab ya. Wal awwalu ya'ti 'inda qawlihi ma ihtamala as-sidqa li zatihi. Oh, ya. Nah, yang pertama mana berarti? Tolab ya. Wal awwalu tolab apa khabar ini? Oh, di ininya. Di sininya ya. Di sarahnya, ya di sarahnya bukan di bednya. Kalau di bednya tolab dulu ya, tolab baru khabar. Tapi di sarahnya kan khabar dulu baru kemudian tolab. Nah, wal awwalu yati 'inda qawlihi ma ihtamala as-sidqa li zatihi. Nah, yang pertama dalam sarah ini yaitu khabar, yaitu datang pada perkataan ma ihtamala as-sidqa li zatihi jaro al-bait. Artinya ada qaid li zatihi di situ, yaitu lafaz yang menunjukkan atau yang ihtimal kepada benar dan salah, yaitu li zatihi karena zatnya seperti yang dijelaskan tadi. Watsani salah satu aksam. Nah, yang kedua yaitu yang tolab atau yang insya atau yang amr. Ini ada 3. Li'annahu in kana min musta'lin ka qaulil makhdum li khadimihi. Karena apabila amr ini atau tolab ini datang dari orang yang musta'lin, ka qaulil makhdum li khadimihi min musta'lin ya. Iskini ma'an. Ka qaulil makhdum li khadimihi, seperti ucapannya Said. Makhdum itu orang yang dikhidmai, ya Saidnya lah. Said berkata kepada khadimnya, berarti Said ini kan musta'lin, orang yang tinggi lah. Atau makna tinggi yaitu seperti tadi perbedaannya musta'lin atau isti'la dengan ulu ya. Ulu. Kalau isti'la itu merasa tinggi, ulu ya tinggi, walaupun mungkin terkadang memaknainya samalah, yang penting tinggi derajatnya gitu. Tapi kalau mau detail ya perbedaannya begitu. Kalau isti'la dia merasa tinggi, tapi kalau ulu itu tinggi karena zatnya memang benar-benar hakikatnya dia tinggi gitu. Al-makhdum li khadimi isqini ma'an, berikan saya minum, fahuwa amr, maka ini adalah amr. Wa in kana minal adna ka qaulil khadim li sayyidihi a'tini dirhaman fahuwa du'a. Tapi kalau sebaliknya dari al-adna, orang yang lebih rendah derajatnya, khadim kepada sayyidnya a'tini dirhaman, beri saya dirham, maka ini namanya doa. Wa in kana min musawin yusama iltimasan. Kalau datang dari yang sama derajatnya maka dinamakan dengan iltimas ya, iltimas. Ka qauli ba'dil khidmah li ba'd khadima li ba'd, seperti ucapannya sebagian khadim kepada khadim yang lainnya, sama-sama khadim, a'tini imamati, berikan imamah saya, wa hadza ma'na qauli wal lafzu imma talabun au khabarun al baitain. Nah, ini adalah makna ucapan beliau wal lafzu imma talabun au khabarun al baitain. Itu 2 bait ini ya. Jadi amr itu ada amr, dikatakan amr, ada doa, ada iltimas, yaitu memandang dari siapa perintah ini diucapkan. Wa fi hadzal mabahas kalamun fi ilmi usul. Nah, pembahasan ini dalam pembahasan ini ya ada penjelasan detailnya dalam ilmu usul, yaitu ada amr, ada nahi, itu nanti di usul. Faslun fi bayanil kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Kemudian beliau beralih menjelaskan tentang kulliyah, juz'iyah. Jadi ada 3 sebetulnya, nggak hanya 2 ini saja. Ada kul, ada kulliyah, ada kulli, atau kulli, kulliyah. Ya, kulli, kulliyah. Juz'i, juz'iyah. Nah 3. Nah ini ada perbedaan. Nah itu kalau kita teliti detail, itu nanti kita akan kritis. Ketika ada kullun, itu tidak mesti kullun itu maknanya ya bisa kulli, bisa kulliyah, bisa kul, ya sesuai dengan pemahaman kita yang dikuatkan dengan dalil-dalilnya nanti. Faslun fi bayanil kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Al kullu hukmuna 'alal majmu' ka kulli zaka labsa laisa za wuqu'in. Wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima
Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Kul itu berarti kita menghukumi secara keseluruhan, ya, kita menghukumi secara keseluruhan. Tidak menghukumi secara satu persatu. Kalau menghukumi secara keseluruhan itu tidak mengapa, walaupun ada sebagian yang tidak terkena hukum. Misalkan seluruh siswa Al-Azhar tanggal 1 masuk aktif, walaupun kita tidak masuk, tetap masih dikatakan apa? Kul. Karena apa? Karena menghukumi secara keseluruhan. Bahwasanya Al-Azhar itu masuk pada tanggal 1, sehingga mahasiswa-mahasiswi diwajibkan hadir pada tanggal 1. Walaupun kita pada tanggal itu tidak hadir, karena itu menghukumi secara keseluruhan. Tapi kalau setiap mahasiswa Al-Azhar pada tanggal 1 mengikuti ujian misalkan, maka ini berarti kuliah, karena menghukumi satu per satu. Ya, masing-masing dari kita kena hukum apa? Mengikuti ujian. Nah, al-kullu hukmuna 'alal majmu' ka kullu zaka laisa za wuqu'in. Seperti ucapan semua itu tidak terjadi, semua itu tidak terjadi. Ya walaupun ada sebagian yang terjadi gitu, sebagian yang terjadi. Itu al-kull. Wahai suma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Tapi kalau misalkan menghukumi pada setiap individu-individunya satu persatunya, maka itu diketahui dengan nama kulliyah. Yaitu kayak tadi, setiap mahasiswa Al-Azhar pada tanggal 1 mengikuti ujian. Nah, ini berarti mengikuti ujian, ini hukum yang mengenai semua, ya, seluruh mahasiswa Azhar. Enggak ada satupun yang terkecualikan. Tapi kalau tadi semua mahasiswa Al-Azhar tanggal 1 wajib hadir. Hadir karena sudah masuk aktif. Nah, ini walaupun nanti kita ada yang tidak datang, itu ya tidak mengapa. Karena apa? Karena menghukumi secara keseluruhannya, yaitu hadirnya mahasiswa, bukan wajibnya hadir. Kalau wajibnya hadir nanti masuknya ke kuliah, karena hukum wajib itu kan mengenai semua mahasiswa. Tapi ya karena Azhar nggak wajib, jadi ya kata masuk pada tanggal 1 seluruh mahasiswa Azhar ini masuknya kepada kul, yaitu menghukumi secara keseluruhan. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Nah, kemudian juz'iyah, apa juz'iyah? Juz'iyah itu menghukumi pada sebagian. Ya, sebagian mahasiswa ada yang hadir, ada yang tidak hadir, ini berarti juz'iyah. Nah, wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Nah, kalau juz itu maknanya jelas, yaitu apa? Penyusun daripada kul, yaitu penyusun daripada keseluruhan. Nah, jadi kulli dengan kul itu hampir sama, tapi ada beda. Ya. Kul dengan kulli dengan kuliah. Ya, ini sedikit kasih perbedaan. Jadi kalau kul itu berarti menghukumi secara keseluruhan, Tapi kalau kulli itu dia menghukumi secara satu persatu lah. Atau kulli dengan kul, ini kalau kulli, lafaz kulli itu ya juzu hamlul kulli ala kulli fardin, yaitu boleh mengarahkan lafaz kulli kepada setiap individunya atau kepada masing-masing individunya. Seperti Zaidun dengan insan. Ya. Insan ini kulli. Jadi ada kul, ada kulli, ada kulliyah. Ini biar mudah. Kul dengan kulli dulu. Kul dengan kulli. Ini bedanya, kalau kulli itu boleh ya juzu hamlul kulli, ya hamlul kulli ala kulli fardin. Boleh mengarahkan lafaz kulli itu kepada masing-masing individunya. Al-insan, individunya Zaid, Bakar, Amr, dan lain sebagainya. Nah, kulli ini boleh, ya maknanya kulli diarahkan kepada semua individunya. Zaidun, insan, Bakrun, insan, Amr, insan, ini boleh. Tapi kalau kul, itu tidak boleh. Kul itu kumpulan daripada juz.
manusia ini kul. Manusianya ya, jisim manusianya, bukan makna manusia hayawan natiknya, bukan, tapi musyakhosnya manusia ini kul. Itu lafaz yang tersusun daripada juz. Juznya manusia itu apa? Juznya manusia ya kepala, badan, kaki, itu juznya. Kalau kulli itu sebutannya bukan juz tapi juz'i. Amr, bakar, amr itu namanya juz'i, bukan juz. Tapi kalau kul itu turunannya disebut dengan juz. Manusia ini musyakhos ya. Ini kul, keseluruhan manusia yang tersusun dari juz-juznya. Nah, juz-juznya manusia ya ada kepala, ada badan dan kaki. Nah, itu juznya. Nah, kalau kul itu tidak boleh hamlul kul ala juz'i ala juz'i tidak boleh. Yaitu mengarahkan makna kul kepada juznya tidak boleh. Misalkan kita katakan ar-ra'su insan, tidak bisa. Al-yadu insan, tidak bisa. Ar-rijlu insan, tidak bisa. Tapi al-insan ya keseluruhan, majmu'un minar ra's ila rijl, itu namanya manusia itu. Tapi kalau kulli tadi itu boleh. Hamlul kulli ala juz'iyatihi boleh. Bakar insan, Amr insan, Usman insan, itu boleh. Tapi kalau kul, hamlul kul ala ajzaihi, itu tidak boleh. Ya, paham ya? Kayak meja ini terdiri dari kayu, paku dengan lem misalkan. Ini kul berarti meja ini kul ya. Nah, kayunya, pakunya, lemnya ini namanya juz, jamaknya ajza. Nah, ini tidak boleh, la yajuzu hamlul kul ala ajzaihi, tidak boleh. Sehingga tidak bisa kita katakan al-maktab huwa khosabun, al-maktab huwa mismar, tidak boleh. Karena apa? Karena yaitu kalau kul la yajuzu hamlul kul ala ajzaihi. Tapi kalau kulli itu boleh ya. Al-insan itu kulli, asadun itu kulli. Maka setiap jenis asad itu juz'iyatnya. Awas ya penyebutannya. Kalau kul itu lawannya adalah ajza atau juz. Kalau kulli itu juz'i ya. Nah, kalau kulliyah dengan juz'iyah nanti ya. Nah, kalau kulliyah apa? Nah, ini kul dengan kulli ya, perbedaannya yang pertama itu tadi la yajuzu hamlul kul la yajuzu hamlul kul ala juz'ihi, tapi kalau kulli yajuzu hamlul kulli ala juz'ihi atau jamaknya juz'iyatihi, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau kulli itu yajuzu at-taqsimu bihi, boleh dibagi-bagi ya. Boleh dibagi-bagi. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, kita katakan al-insanu imma bakrun, imma amrun, imma usmanun, imma lain sebagainya. Itu boleh dibagi-bagi. Itu kulli, ya, itu kulli. Tapi kalau kul tidak bisa dibagi-bagi. Mahwal maktab, al-maktabu imma khosabun wa imma mismarun, tidak bisa. Karena apa? Karena yaitu kalau kul tidak bisa diitlakkan kepada ajzanya, tapi kalau kulli itu boleh. Sehingga tidak bisa dibagi juga ya. Itu perbedaan yang kedua. Ini perbedaannya kul dengan kulli jelas. Yang pertama kalau kulli itu ya juzu hamlu kulli ala juz'iyatihi, tapi kalau kul la ya juzu hamlul kul ala ajzaihi. Kedua kalau kulli itu ya juzu at-taqsim, tapi kalau kul la ya juzu at-taqsim. Nah, kalau kulliyah bagaimana kalau kulliyah? Kalau kulliyah itu menghukumi kepada seluruh afrod-afrodnya, menghukumi kepada seluruh afrod-afrodnya. Karena kulliyah itu menghukumi kepada seluruh afrod-afrodnya. Jadi ketika ada lafaz kulli, kemudian kita mau menghukumi kepada keseluruhannya, maka ketika maknanya itu menyeluruh kepada afrodnya, artinya hukumnya itu mengarah kepada semua afrodnya, maka itu berarti dikatakan kulliyah, yang dikatakan kulliyah. Nanti ada contohnya biar tambah jelas kulliyah itu seperti apa. Aqulu al-kul huwa al-majmu' al-mahkum alaihi. Kaqaulika ahlul azhar ulama idh fihim man lam yashumma lil ilmi raihah.
Jadi kalau kul itu kumpulan daripada yang dihukumi, yaitu menghukumi secara keseluruhan lah. Menghukumi secara keseluruhan. Kaqaulika ahlul azhar ulama idfihim man lam yashumma lil ilmi raihatan. Karena ada sebagian yang tidak mencium bau ilmu. Artinya kalau menghukum secara keseluruhan, ini tidak mesti semuanya itu terkena hukum. Artinya boleh ada di antaranya yang tidak terkena hukum. Nah, wal kulliyah al hukmu ala kulli fardin kaqaulika kullu insanin qabilun lil faham. Ya, jadi menghukumi secara keseluruhan itu enggak satu persatu. Ya kalau kita nisbatkannya kepada meja, ya meja ini dikatakan meja itu ya keseluruhan daripada jus-jus yang menyusunnya. Meja itu ya kumpulan daripada kayu, paku dengan lem, itu baru meja. Tapi nggak bisa menghukumi satu persatunya. Meja itu kayu, meja itu paku, meja itu lem, nggak bisa. Nah, sehingga kul itu menghukumi secara kumpulan, keseluruhan. Ya. Itu dipandang dari segi hukumnya, itu menghukumi secara keseluruhan. Tapi kalau dipandang daripada jusnya, bagiannya ya kul itu ya keseluruhan yang terdiri daripada ajza, ya ajza. Nah, wal hukmu lil ba'di wal juz'i, wal kulliyah al hukmu ala kulli fardin. Nah, kalau kulliyah itu menghukumi pada masing-masing individunya. Nah, kalau tadi kan menghukumi secara keseluruhan. Kalau kulliyah menghukumi kepada masing-masing individunya. Kaqaulika kullu insanin qabilun lil faham. Setiap manusia itu bisa menerima pemahaman. Nah, ini berarti masing-masing daripada individu manusia semua, berarti tidak ada yang terkecualikan. Ini kulliyah. Wal juz'iyah al hukmu ala ba'dil afrad kaqaulika ba'du ahli azhar ulama. Nah, kalau juz'iyah itu berarti menghukumi pada sebagian afrod-afrodnya saja, seperti ba'du ahli azhar ulama. Wal juz'u ma tarakaba minhu wa min ghairihi kullun. Nah, kalau juz itu adalah penyusunnya lafaz kullun, ya, ma tarakaba minhu wa min ghairihi. Itu lafaz yang darinya dan dari yang lainnya tersusunnya lafaz kul. Yaitu kayak meja, ini tersusunnya meja itu dari juz-juznya meja, yaitu kayu, paku. Nah, manusia ini tersusunnya manusia dari juz-juznya manusia, yaitu ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki. Ini adalah juz-juznya penyusun manusia. Nah, kasimar wal khayat lil hasir, seperti simar, ya, simar atau samar. Samar itu itunya bahan utama tikar itu, ya, dari apa? Dari tumbuhan tanaman padi atau apa, atau rotan. Atau ampasnya padi, ya, bisa juga dibuat dari itu. Ya, itulah bahan dasarnya tikar itu. Wal khayat, nah, benangnya, lil hasir, untuk tikar. Nah, itu juz. Jadi apa itu hasir? Hasir itu ya kumpulan daripada bahan-bahan itu. Jadi enggak bisa kita katakan al-hasiru huwa as-simar atau al-hasiru huwa al-khayat, salah satunya saja, enggak bisa. Tapi ya kumpulan daripada semuanya itu namanya hasir. Sehingga hasir dikatakan kul. Nah, penyusunnya kul itu namanya juz, ya. Fakullun minhuma yuqalu lahu juz'un. Nah, masing-masing daripada keduanya, kumpulan daripada keduanya itu disebut dengan juz, ya. Disebut dengan juz. Wal hasir kul. Nah, hasir ini kul berarti umum. Apa? Utuh lah, utuh. Mana utuhnya? Al farqu bainal kul wal kulli wal juz'i anal kul mafhum yantabiqu ala afrad wa kullu fardin min hadzal afrad huwa juz'i. Nah, masing-masing daripada afrodnya ini namanya juz'i. Jadi kulli itu lawannya juz'i, ya. Tapi kalau kul lawannya juz'u, ya. Manusia itu kulli. Nah, di bawahnya namanya juz'i, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, itu juz'i. Tapi kalau hasir itu kul, di bawahnya hasir, yaitu namanya juz atau penyusunnya. Wa kullu juz'i yutlaqu alaihi ismul kul. Dan masing-masing daripada juz'i
yaitu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu bisa dikatakan dengan nama kulli, yaitu insan. Maka fa Khalidun juz'i, Khalid ini juz'i, Amr juz'i, Bakar juz'i. Wa yutlaqu alaihi ismu insan, tapi bisa dikatakan dengan nama insan, itu nama kulli, alladzi huwa kulli lahu. Amal kul fatahtuhu ajza. Nah, kalau kul itu di bawahnya adalah ajza. Ya, itu bukan juz'iyat, bukan ya. Amal kul fatahtuhu ajza la juz'iyat. Wa hadhil ajza mujtami'atun fi hayatiha at-tarkibiyah yutlaqu 'alaiha ismul kul. Nah, juz-juz inilah yang akan menjadi penyusun utamanya lafaz kul itu sendiri. Wala yasu itlaqu ismil kul 'ala juz'in min ajza'iha wahdah. Dan tidak bisa kita mengatakan nama kul pada masing-masing juz penyusunnya. Mahwal hasir, al-hasir huwa as-simar, tidak bisa. Mahwal insan, al-insan huwa yadun, tidak bisa. Tapi harus kumpulan daripada ajza-ajzanya manusia itu. Wa ma'lumun annahu la yutlaqu ismul hasir ala juz'in min hadhil ajza. Nah, maklum sudah bagi kita bahwa tidak bisa kita menamai hasir pada masing-masing juz penyusunnya. Mahwal hasir, al-hasir huwa as-simar wahdah, al-hasir huwa al-khaytu wahdah, tidak bisa. Tapi kumpulan dari keduanya itulah yang dinamakan dengan hasir. Awis simar wahdaha habis titu'atina an naqula inal hasir kulli bi'atibar ayutlaq ala kulli fardin min afradil hasir. Tapi bisa juga hasir ini dikatakan kulli. Hasir kan dikatakan kul ya, awas. Hasir dikatakan kul karena hasir kayak manusia ini, musakhosnya ini manusia, karena kul terdiri daripada juz. Tapi hasir bisa enggak dikatakan kulli? Bisa, tapi bi'atibar yang lain, yaitu bi'atibar pada juz'iyatnya hasir. Artinya hasir itu kan macam-macam ya, ada hasir ini, ada hasir ini, ada hasir ini, mungkin ada hasir Jawa, ada hasir Sumatera, ada hasir Kalimantan misalkan. Nah, itu kan juz'iyatnya. Nah, itu boleh dikatakan kulli. Tapi kalau hasirnya sendiri yang tersusun dari juz-juz, nah itu dikatakan kul namanya ya. Jadi innal hasir kulliyun bi'atibar ayutlaq ala kulli fardin min afrodil hasir. Ya, dengan memandang disebutnya masing-masing daripada dengan disebutnya hasir ini kepada masing-masing daripada afrodnya hasir, yaitu nauk-nauknya hasirnya itu. Ada hasir Jawa, hasir Kalimantan, hasir Sumatera. Ini bisa dikatakan kulli, tapi bi'atibar hadhi ya. Wa hadhil afrad juz'iyat. Nah, afrod-afrodnya ini ada hasir Jawa, ada hasir Kalimantan, ada hasir Sumatera. Ini dikatakan juz'iyat, bukan ajza. Kalau ajza berarti nisbatnya kepada kulnya ya. Nisbat kepada kulnya. Fa idza sadarna hukman 'alal kul tanawala kulla juz'in min juz'iyatihi. Maka ketika kita mengeluarkan hukum kepada kulli, maka akan mencakup pada kulla juz'in min juz'iyatihi, maka akan mencakup pada semua juz'iyah. Mahwal insan, al-insan ya mencakup kepada semua juz'iyatnya, yaitu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya. Fa idza qulna al-insan hayawanun natik sadaqa hadzal kalam ala Zaidin, maka ucapan ini bisa mencakup Zaid, wa Amr, wa Khalid. Wa idza asdarna hukman 'alal kul, tapi ketika kita mengeluarkan hukum kepada kul al-hasir, ma'awal hasir, maka lam yatanawal al-hukma ala kulli juz'in min ajzahi, maka tidak bisa mencakup kepada semua juz-juznya. Ma'awal hasir, al-hasir wa asmar, al-hasir wa al-khaytu, tidak bisa. Tapi majmu' asmar wal khayt yusama bil hasir, maka itu dinamakan dengan hasir. Fa idza qulta li sani al-hasir, maka ketika kita katakan kepada produsen hasirnya, isna li hasiratan, buatkanlah aku hasir misalkan. Fa idza ja'aka bil khayti faqat, maka ketika dia hanya mendatangkan khaitnya saja ya, wasimar faqat la yakunu qad fa'ala al-matlub, maka dia belum mengerjakan apa yang dimintanya ya, karena al-hasr itu adalah kumpulan daripada ajzaihi, bukan juz'iyati namanya. Wa asyara al-musannifu biqaulihi ka kullu zaka al-bait ya ila hadisi Zilyadain. Dan beliau musannif mengisyarahkan dengan perkataannya ka kullu zaka laisa za wuqu'ain, itu mengisyarahkan kepada hadis Zilyadain yang masyhur, lamma qala lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam aku suratis salatu amnasita ya Rasulullah. Mana beliau berkata kepada Rasulullah, apakah salatnya dikosor ataukah panjenengan lupa ya Rasulullah? Kata
Zulyadainnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu zalik lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi, baik qasar ataupun lupa. Nah, ini hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul asr fa sallama fi ra'ataini faqama Zulyadaini faqala aku suratis salatu ya Rasulullah an-nasita, apakah salatnya dikosor ataukah panjenengan lupa ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zalik lam yakun. Faqala qad kana ba'du zalik ya Rasulullah. Kemudian dijawab lagi oleh Zulyadain ini, enggak ya Rasul, bahkan sebagian dari kedua itu ada yang terjadi, apakah qasar ataukah lupa. Kemudian Rasulullah penasaran, bingung. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nas. Kemudian Rasul menghadap ke manusia, para sahabat yang hadir pada waktu itu. Faqala asadaqa Zulyadain, benarkah yang dikatakan oleh Zulyadain? Faqalu na'am ya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh para sahabat, ya benar ya Rasulullah, bahwa yang dikatakan Zulyadain itu benar. Sebagiannya ada yang terjadi pada diri Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan kekurangannya, summa sajadataini wa huwa jalisun ba'da taslim. Kemudian Rasul sujud sahwi 2 kali wa huwa jalisun ba'da taslim, setelah beliau salam dalam keadaan duduk. Nah, di sini mahalu syahid itu lafaz kullu zalik, ya, kullu zalik lam yakun. Di sini kita sedang membahas tentang kul dan kulliyah, ya. Kul dengan kulliyah. Yang mana konsekuensinya berbeda. Ketika kul yang menghukumi alal majmu, ya, secara keseluruhan, yang memungkinkan salah satunya ada yang tidak terkena hukum. Tapi kalau kulliyah itu konsekuensinya menghukumi secara satu persatu individu, sehingga tidak ada kemungkinan salah satunya tidak terkena hukum, pasti semuanya itu terkena hukum. Nah, ini apakah kullu zalik, kullunya di sini min babil kul, yakni menghukumi secara keseluruhan, yang berarti ataupun yang memberikan konsekuensi, tidak wajib semuanya itu benar-benar terkena hukum, yakni ternafikan oleh lam yakun, atau kulliyah, artinya Nabi berkata kullu zalik, itu Nabi menganggap ataupun menjadikan kullu di situ adalah min babil kulliyah atau min qabilil kulliyah, yang berarti maknanya bahwa yang diyakini oleh Rasulullah bahwa memang kedua-duanya itu tidak terjadi. Kalau misalkan kul yang dikatakan oleh Rasulullah itu min babil kul, itu mungkin Rasul beranggapan bahwa memang tidak terjadi semuanya itu, tapi mungkin salah satunya ada yang terjadi. Itu kalau kulnya min babil kul. Tapi kalau misalkan kulnya ini dilarikan kepada kulliyah, artinya bahwa Rasul berkata kullu zalik lam yakun, itu beliau berkeyakinan bahwa kulnya ini adalah kulliyah, yang maknanya itu bahwa dua-duanya itu benar-benar tidak terjadi pada diriku, maka berarti kulnya di sini ya konsekuensinya semuanya itu tidak terjadi. Nah, kemudian ulama menyikapi apakah kulnya itu min babil kul. Rasul berkata kullu zalik lam yakun, itu min babil kul, yakni penghukuman secara keseluruhan, yang mungkin beliau meyakini salah satunya ternafikan tapi meyakini salah satunya tidak ternafikan, atau Rasul meyakini secara kulliyah, artinya memang dua-duanya itu tidak ternafikan gitu. Nah, kemudian dibahas oleh para ulama bahwa wa tahqiqu annahu min babil kulliyah lal kul. Jadi yang diteliti oleh para ulama, ternyata kullu zalik yang dikatakan oleh Rasulullah itu termasuk dalam kategori kulliyah. Artinya Rasul meyakini bahwa dua-duanya itu benar-benar beliau tidak lakukan gitu. Dua-duanya itu benar-benar ternafikan oleh diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya bahwa kulnya itu min babil kulliyah,
berarti Rasul meyakini dua-duanya itu benar-benar tidak terjadi atau ternafikan oleh diri Rasul. Itu buktinya bidalil qauli lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bal ba'du zalik qad kan. Yaitu buktinya adalah perkataan Zulyadain kepada Rasulullah bahwa bal ba'du zalik itu qad kan, bahwa sebagiannya itu ada yang terjadi. Nah, Zulyadain mengatakan ba'du zalik, bal ba'du zalik qad kan, bahwa enggak Rasul, bahkan sebagiannya itu ada yang terjadi. Ini berarti Zulyadain itu meyakini bahwa Rasulullah mengatakan kullu zalik, itu keyakinan Rasulullah bahwa dua-duanya itu memang tidak ternafikan. Tapi kalau misalkan kulnya ini min babil kul, misalkan min babil kul yang mungkin salah satunya ternafikan, mungkin salah satunya lagi tidak ternafikan, itu Zulyadain tidak mungkin berkata bal ba'du dzalik kan, karena sudah benar walaupun Nabi bersabda kullu dzalik lam yakun, karena konsekuensi daripada min babil kul itu tidak berarti nafi secara keseluruhan. Tapi karena Zulyadain itu berkata bal ba'du dzalik qad kan, itu berarti menunjukkan bahwa kul yang dikatakan oleh Rasulullah itu min babil kulliyah. Karena Rasul meyakini dua-duanya. Tidak terjadi, sehingga Zulyadain mengingkari. Tidak Rasul, dua-duanya itu tidak terjadi semua. Bukan berarti dua-duanya itu tidak terjadi semua, enggak. Tapi salah satunya itu ada yang terjadi, yaitu qasar. Nah, sehingga Rasul kemudian sujud sahwi, ya. Bal ba'du zalik qad kan, itu perkataan Zulyadain. Jadi kullu zalik lam yakun ini termasuk min babil kulliyah, yang nafinya itu masuk ke dalam kategori atau sebutannya itu umumu salab, ya. Umumu salab itu kulliyah. Kalau kulnya itu salbul umum. Umumul kulliyah yaitu secara lafaz itu umum terlebih dahulu. Kulnya terlebih dahulu disebutkan, baru kemudian salabnya, itu namanya umumu salab atau kulliyah, yang maknanya itu berarti nafyu jami'i al-afrad, yaitu menafikan pada semua afrad. Tapi kalau salbul umum itu secara lafaz salab terlebih dahulu baru kemudian umum. Berarti kalau salbul umum itu redaksinya terbalik, lam yakun kullu zalik, ya, semuanya tidak terjadi. Nah, maknanya kalau salbul umum itu berarti nafyu an majmu'il afrad, yaitu menafikan secara keseluruhan atau menafikan secara umum lah, yang konsekuensinya tidak mesti seluruhnya itu terjadi. Mungkin ada sebagian yang tidak terjadi atau tidak terkena hukum. Itu kalau salbul umum atau min babil kul, ya. Jadi kullu zalik ini termasuk ke dalam min babil kulliyah atau umumus salab. Faslun fil mu'arifat, mungkin kita akan lanjutkan kepada bab selanjutnya, yaitu membahas tentang ta'rif, ya. Faslun fil mu'arifat, mu'arrifun ila salasatin qusim al-bait wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahman arrahim maliki suratul ladzina an'amta 'alaihim ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.